I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always... Manchester United harus siap kehilangan di 6 laga krusial akibat nekat beli Carlos Baleba seharga 1,6 triliun rupiah. Keputusan Manchester United untuk mengejar tanda tangan Carlos Baleba dari Brighton bukanlah langkah biasa. Ini adalah langkah yang syarat dengan keberanian, penuh pertaruhan, dan mengandung risiko besar yang bisa menentukan arah musim mereka. Dengan mahar transfer fantastis senilai 1,6 triliun rupiah, United seakan ingin menunjukkan bahwa mereka siap melakukan segalanya demi membangun kembali kejayaan klub. Namun di balik angka selangit itu, tersembunyi sebuah konsekuensi yang berpotensi mengguncang stabilitas skuad di momen krusial. Jika transfer ini terrealisasi, United tidak hanya harus merogoh kocek dalam-dalam, tetapi juga harus bersiap menghadapi kenyataan pahit. Kehilangan sang gelandang andalan di periode terpanas musim. Baleba, bintang muda asal Kamerun yang namanya melambung di Premier League, hampir pasti akan dipanggil untuk memperkuat negaranya di Piala Afrika 2025. Turnamen akbar tersebut dijadwalkan berlangsung dari 21 Desember 2025 hingga 18 Januari 2026, periode yang identik dengan padatnya jadwal pertandingan dan tingginya tekanan di Liga Inggris. Kehilangan Baleba bukanlah kehilangan biasa. Absennya ia dari lapangan hijau bisa berarti hilangnya motor penggerak di lini tengah, sebuah area yang sudah menjadi titik lemah United dalam beberapa musim terakhir. Jika Kamerun melaju jauh di turnamen, Baleba bisa absen di 6 pertandingan yang bukan sekadar formalitas, tetapi laga-laga yang bisa menentukan apakah United akan bersaing di papan atas atau kembali terpuruk. 3 pertandingan pertama yang akan dilewatkan Baleba saja sudah cukup untuk membuat manajer Ruben Amorim pusing 7 keliling. Menghadapi Aston Villa yang selalu menjadi lawan sulit, Newcastle yang kini menjadi pesaing langsung dalam perebutan 4 besar, serta Wolverhampton yang seringkali menjadi batu sandungan di momen tak terduga. Jika Kamerun berhasil lolos dari fase grup, Baleba kemungkinan besar juga akan absen pada laga tandang penuh gengsi melawan Leeds United, laga melawan Burnley yang sering menjadi pertarungan fisik berat, dan bahkan derby Manchester melawan sang rival abadi, Manchester City, pertandingan yang menjadi tolok ukur mental dan kualitas tim. Tidak hanya berhenti pada nama Carlos Baleba. Piala Afrika 2025 berpotensi menciptakan gelombang eksodus kecil di skuad United. Andre Onana, sang tembok di bawah Mistar, hampir pasti akan membela Kamerun bersama Baleba. Bryan Mbeumo, rekrutan anyar yang digadang-gadang menjadi solusi lini serang, juga kemungkinan besar akan terbang membela negaranya. Bahkan Amad Diallo dan Nusair Mazraoui bisa saja meninggalkan tim untuk membela bendera masing-masing. Dalam skenario terburuk, United akan kehilangan 4 hingga 5 pemain inti secara bersamaan, tepat di saat mereka membutuhkan kedalaman skuad untuk bertahan di jalur persaingan. Kini pertanyaan besarnya bukan lagi soal apakah Baleba layak dibeli atau tidak. Semua sepakat bakatnya adalah komoditas langka di Eropa. Dengan valuasi mencapai 87 juta euro menurut Chinese Football Observatory, kualitasnya tidak perlu diragukan. Namun yang menjadi persoalan adalah seberapa besar risiko yang sanggup diambil oleh manajemen United. Apakah mereka rela mengeluarkan dana masif untuk pemain yang akan menghilang di saat tim membutuhkannya paling banyak? Ataukah ini akan menjadi perjudian yang, jika gagal, akan menempatkan United kembali pada siklus kekecewaan yang sudah terlalu sering dirasakan para pendukungnya? Keputusan ada di tangan manajemen, tapi satu hal pasti, jika mereka benar-benar nekat, maka ini bukan sekadar transfer, melainkan taruhan besar yang akan menentukan babak baru sejarah setan merah. Jay Itzes pegang rekor transfer termahal pemain Asia Tenggara. Kepindahan Jay Itzes dari Venezia ke Sassuolo resmi mencetak sejarah baru di sepak bola Asia Tenggara. Sang bek tangguh timnas Indonesia ini kini menyandang predikat sebagai pemain dengan nilai transfer termahal sepanjang sejarah kawasan tersebut. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh VN Express yang mengungkap bahwa Sassuolo memboyong Itzes dari Venezia pada bursa transfer musim panas ini dengan nilai fantastis 9,3 juta US dollar atau setara sekitar 151 miliar rupiah. Angka ini bukan hanya memecahkan rekor tetapi juga menjadi bukti betapa tinggi nilai dan kualitas sang kapten Garuda di mata klub-klub Eropa. Kontrak berdurasi 4 musim disodorkan Sassuolo, menandai dimulainya babak baru karier Itzes di Serie A. Setelah musim lalu harus merasakan pahitnya degradasi bersama Venezia, kini sang bek tengah berusia 25 tahun itu kembali ke panggung utama sepak bola Italia, kali ini bersama Sassuolo yang baru saja meraih promosi. Transaksi ini secara resmi menggeser rekor yang sebelumnya dipegang bintang Thailand, Chanatip Songkrasin. Chanatip dibeli Kawasaki Frontale dari Consadole Sapporo pada 2021 dengan mahar 3,9 juta US dollar atau sekitar 63 miliar rupiah, jumlah yang kini terlihat jauh di bawah nilai transfer Itzes.
Jika menengok ke belakang, memang ada nama Emil Audero yang pada 2019 diboyong Juventus dari Sampdoria dengan harga fantastis 23 juta US dollar. Namun catatan tersebut tidak masuk hitungan rekor pemain Asia Tenggara karena Audero baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada 2025. Itu sebabnya rekor sah kini sepenuhnya berada di tangan Jay Itzes. Rasa bahagia Itzes pun terpancar jelas. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, ia menuliskan, "Senang memulai petualangan baru ini, Forza Sassuolo." Kalimat singkat itu mewakili semangat dan optimisme seorang kapten timnas Indonesia yang siap membuktikan diri di level tertinggi. Sassuolo sendiri tak hanya berinvestasi besar pada Itzes. Sebelumnya, mereka merekrut Tarik Muharemovic seharga 3 juta euro, mendatangkan pemain-pemain potensial lewat status pinjaman seperti Ismail Kone, Sebastian Walukiewicz, dan Aliou Fadera, serta merekrut Patrick Nuama secara gratis. Sebagai tim yang baru saja kembali ke Serie A, Sassuolo jelas tak ingin hanya menjadi pelengkap. Target mereka minimal bertahan di kasta tertinggi. Namun dengan perekrutan seperti Itzes, ambisi mereka tampaknya jauh lebih besar. Bagi Jay Itzes, inilah panggung untuk membuktikan bahwa seorang pemain asal Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mampu bersaing di salah satu liga terbaik dunia, dan transfer ini menjadi awal dari perjalanan yang berpotensi menginspirasi generasi berikutnya. Kevin Dix ingin ambil penalti lagi bagi timnas Indonesia meski pernah gagal. Bek serba bisa timnas Indonesia Kevin Dix kembali mencuri perhatian lewat tekadnya yang tak tergoyahkan. Meski pernah mengalami kegagalan pahit dari titik putih, pemain berusia 28 tahun itu mengungkapkan keinginannya untuk kembali menjadi eksekutor penalti bagi skuad Garuda pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Oktober mendatang. Dalam sebuah wawancara virtual yang difasilitasi oleh Borussia Mönchengladbach dan Bundesliga bersama Kompas.com serta sejumlah media tanah air, Dix menekankan pentingnya situasi bola mati, terutama penalti, dalam menentukan nasib sebuah pertandingan di level internasional. Perjalanan Kevin Dix bersama timnas Indonesia dimulai pada November 2024, hanya beberapa hari setelah dirinya resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Debutnya berlangsung di laga kontra Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta. Namun malam yang diharapkannya penuh kenangan manis berubah menjadi ujian berat. Garuda takluk 0-4 dan Kevin harus meninggalkan lapangan pada menit ke-36 setelah benturan keras dengan kapten Jepang, Wataru Endo, insiden yang terjadi hanya semenit setelah Jepang membuka skor. Kebangkitan sempat datang pada laga Maret 2025 di Sydney saat menghadapi Australia. Ketika Rafa Struijk dijatuhkan di kotak penalti, Kevin maju dengan penuh percaya diri. Rekornya saat itu bukan main, 11 penalti beruntun sukses ia konversi menjadi gol bersama FC Copenhagen. Namun keberuntungan berkata lain, tendangan kerasnya hanya membentur tiang gawang membuat momentum berpihak pada Australia. Alih-alih unggul, Indonesia justru harus menelan kekalahan telak 1-5. Momen itu menjadi pelajaran berharga, terlebih ketika Kevin harus absen akibat cedera paha saat melawan China. Dalam laga tersebut, tanggung jawab penalti berpindah ke Ole Romeni yang sukses mengeksekusinya menjadi gol tunggal kemenangan di SUGBK. Kini, situasinya berbalik, Ole Romeni dipastikan absen pada putaran keempat karena cedera yang dialaminya usai tampil di Piala Presiden 2025. Pelatih Patrick Kluivert pun memberi sinyal kuat bahwa Kevin Dix kemungkinan besar akan kembali dipercaya menjadi algojo utama dari titik putih. Bagi Kevin, ini bukan sekadar soal menendang bola ke gawang, ini adalah soal keberanian, tanggung jawab, dan pembuktian. Ia menyadari betul bahwa set piece bisa menjadi penentu antara kemenangan dan kekalahan. Pengalamannya di Jeddah masih segar diingatan ketika Kapten Arab Saudi Salem Al-Dawsari juga gagal menuntaskan penalti setelah berhadapan dengan kiper Indonesia Maarten Paes. Set piece bisa menentukan hasil pertandingan. Sepak bola sekarang semakin mengarah ke sana. Banyak pertandingan diputuskan lewat tendangan sudut, penalti, atau lemparan ke dalam jarak jauh, ujar Kevin dengan penuh keyakinan. Oktober nanti, ketika Garuda kembali terbang di panggung kualifikasi, semua mata akan tertuju pada Kevin Dix. Apakah kali ini ia mampu menebus kegagalan masa lalu dan menorehkan gol krusial yang bisa membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke mimpi Piala Dunia? Satu hal yang pasti, Kevin siap berdiri kembali di titik putih, tempat di mana tekanan terbesar justru menjadi ajang pembuktian terbesar bagi seorang pemain. 1 detik Pascal Struijk resmi jadi WNI cetak sejarah di Timnas Indonesia. Hanya butuh 1 detik. 1 detik untuk menandatangani dokumen naturalisasi, dan seketika itu pula nama Pascal Struijk akan terukir dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan sekadar sebagai pemain naturalisasi, tetapi sebagai sosok yang langsung mencetak rekor dan membawa level permainan Garuda ke standar yang belum pernah ada sebelumnya.
Pascal Struijk adalah pemain keturunan Grade A yang telah membuktikan kualitasnya di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Berkarier bersama Leeds United di Inggris, pemain berusia 25 tahun ini dikenal sebagai bek modern yang kokoh, cerdas membaca situasi, dan punya kemampuan memimpin rekan setimnya di lapangan. Kariernya dimulai dari Akademi ADO Den Haag, lalu menimba ilmu di Ajax Amsterdam, klub yang terkenal melahirkan pemain-pemain kelas dunia sebelum akhirnya berlabuh di Leeds United. Sejak kabar tentang darah keturunan Indonesia di tubuhnya terungkap, media sosial pecah oleh harapan dan desakan. Para pendukung timnas Indonesia membayangkan bagaimana rasanya melihat Struijk berdiri di lini pertahanan Garuda, memimpin rekan-rekannya menghadapi gempuran lawan di ajang internasional. Mereka tahu pengalaman Struijk bermain di level tertinggi bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata. Bersama Leeds United, ia telah mencatatkan 159 penampilan di berbagai kompetisi, menyumbang 14 gol dan 1 assist, catatan yang terbilang luar biasa bagi seorang bek tengah. Bukan hanya sekadar pemain inti, Struijk juga dipercaya sebagai kapten Leeds sejak musim 2023-2024, sebuah kepercayaan besar yang jarang diberikan kepada pemain muda. Bahkan di musim berikutnya, 2024-2025, ia tetap sering mengenakan ban kapten di lengannya, memimpin The Peacocks bertarung di Championship. Kepemimpinan, konsistensi, dan kualitasnya membuat banyak pihak yakin bahwa Struijk akan menjadi pilar tak tergantikan jika mau membela timnas Indonesia. Andai Struijk menerima tawaran naturalisasi, sejarah yang ia cetak bukan main-main. Dengan nilai pasar mencapai 312,87 miliar rupiah, ia otomatis akan menjadi pemain termahal di skuad Garuda, melampaui Jay Itzes yang bernilai 130,36 miliar rupiah. Nilai tersebut mencerminkan kualitas, reputasi, dan level permainan yang ia bawa. Desakan agar Struijk segera dinaturalisasi semakin ramai dibicarakan setelah momen yang tak terduga terjadi. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, dan asistennya, Denny Lanzaat, terlihat duduk berdekatan dengan Struijk saat pertandingan Oxford United versus Leeds United. Saat itu, Struijk tengah absen karena cedera kaki. Momen ini memunculkan spekulasi dan harapan baru di kalangan fans Garuda. Namun, sejak pertemuan itu, belum ada tanda-tanda pasti bahwa proses naturalisasi akan berjalan. Meski begitu, pintu menuju peluang itu belum tertutup. Struijk sendiri adalah jebolan Akademi ADO Den Haag yang masih menyimpan ambisi besar. Salah satunya adalah menembus skuad utama timnas Belanda. Ia bahkan pernah masuk daftar preliminary skuad The Orange untuk UEFA Nations League 2022. Keinginan inilah yang membuat PSSI harus bekerja ekstra keras jika benar-benar ingin membawanya ke tanah air dan memakaikan seragam merah kebanggaan bangsa. Bagi para supporter, Pascal Struijk bukan sekadar pemain. Ia adalah simbol harapan, representasi mimpi besar bahwa timnas Indonesia suatu hari nanti bisa berdiri sejajar dengan negara-negara raksasa sepak bola Asia bahkan dunia. Dan semua itu bisa dimulai dari 1 detik bersejarah. 1 detik ketika Pascal Struijk resmi menjadi warga negara Indonesia. Iris, playmaker timnas Indonesia terancam nganggur musim ini. Situasi yang sedang dialami Tom Haye benar-benar membuat hati para pendukung Garuda teriris. Di saat mayoritas punggawa timnas Indonesia sudah mantap mempersiapkan diri bersama klubnya masing-masing untuk menyambut musim 2025-2026, playmaker kreatif ini justru masih melangkah sendirian di lorong ketidakpastian. Tidak ada klub, tidak ada kontrak, dan tidak ada jadwal latihan rutin yang jelas, sesuatu yang sangat kontras dengan citra Tom Haye sebagai salah satu pengatur serangan terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pemain berusia 30 tahun itu sebenarnya bukan tanpa peminat, namanya sempat beredar di radar sejumlah klub Eropa. Bahkan rumor bahwa ia akan pulang ke Indonesia untuk memperkuat Super League Indonesia sempat menjadi bahan perbincangan hangat di media. Persija Jakarta bahkan disebut-sebut sebagai kandidat terkuat yang akan merekrutnya. Media sempat menggambarkan skenario di mana Haye menjadi otak serangan di lini tengah Macan Kemayoran, bekerja sama dengan striker-striker top lokal maupun asing. Namun, layaknya lilin yang kehabisan sumbu, kabar itu perlahan meredup hingga nyaris tak terdengar lagi. Bila saja transfer tersebut benar-benar terrealisasi, Tom Haye hampir pasti akan menjadi tulang punggung tim asuhan Mauricio Sousa. Dengan visi bermainnya yang tajam, akurasi operan yang mematikan, serta kemampuannya mengatur tempo permainan, ia akan menjadi pembeda di setiap laga. Namun kenyataan berbicara lain, hingga pertengahan Agustus 2025 statusnya masih tanpa klub. Kondisi ini bukan hanya masalah bagi karier pribadinya, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi timnas Indonesia. Pada Oktober mendatang, skuad Garuda akan menghadapi 2 lawan berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober. Pelatih Patrick Kluivert sudah menegaskan dari awal, ia akan memprioritaskan pemain yang rutin bermain di level klub. Artinya, peluang Haye untuk dipanggil kembali sangat bergantung pada seberapa cepat ia bisa menemukan pelabuhan baru.
Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2024, Tom Hye telah menjelma menjadi nyawa permainan timnas. Ia mengoleksi 13 caps dan menyumbangkan 2 gol, tetap menjadi pengatur serangan utama meski terjadi pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Kluivert. Setiap kali ia berada di lapangan, ritme permainan Garuda terasa lebih hidup. Umpan-umpannya bukan sekadar operan biasa, melainkan undangan untuk menciptakan peluang emas. Perjalanan karier profesionalnya pun penuh warna. Dari membela klub-klub papan atas Belanda seperti AZ Alkmaar, Willem II, ADO Den Haag, NEC Breda, SC Heerenveen, hingga Almere City, Hye telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang mampu bertahan di level kompetitif tinggi. Pada musim 2018 dan 2019, ia bahkan sempat mencicipi atmosfer Serie B Italia bersama Lecce, mencatatkan 13 penampilan sebelum kembali merumput di Eredivisie. Di level internasional, ia pernah mengenakan seragam timnas Belanda mulai dari level U15 hingga U21. Namun, persaingan luar biasa ketat di skuad senior Orange membuatnya tak pernah benar-benar menembus panggung tertinggi Eropa. Kini, di usia 30 tahun, Hye berada di persimpangan jalan. Ruang bertahan di Eropa mulai menipis seiring meningkatnya kompetisi dan berlimpahnya talenta muda. Super League Indonesia menjadi opsi yang paling realistis, apalagi beberapa klub besar dikabarkan siap membuka pintu. Akan tetapi, ada satu penghalang besar, nilai pasarnya. Menurut Transfermarkt, Hye memiliki valuasi sekitar 52,14 miliar rupiah. Angka yang membuat banyak klub lokal berpikir 2 kali sebelum mengajukan penawaran resmi. Keputusan kini ada di tangan sang maestro. Apakah ia bersedia menurunkan tuntutan harga demi mendapatkan menit bermain yang sangat dibutuhkannya? Ataukah ia tetap akan bertarung mempertahankan harga dan menunggu tawaran dari Eropa dengan risiko semakin lama berada di luar kompetisi? Satu hal yang pasti, setiap detik yang terlewat tanpa kepastian membuat peluangnya semakin tipis untuk kembali bersinar bersama timnas di laga-laga krusial mendatang. Bagi para penggemar Garuda, ini bukan sekadar kisah transfer pemain. Ini adalah soal masa depan lini tengah timnas Indonesia, soal mempertahankan harmoni dan kreativitas permainan yang selama ini mereka nikmati. Dan saat ini, semua mata tertuju pada Tom Hye, menanti langkah besar yang akan menentukan arah kariernya dan mungkin masa depan timnas Indonesia. Shin Tae-yong tegaskan akan latih timnas Indonesia jika ada kesempatan. Shin Tae-yong, pelatih yang namanya melekat erat di hati publik sepak bola Indonesia, kembali membuat pernyataan yang memantik harapan. Meski kini ia memimpin klub raksasa Korea Selatan, Ulsan HDFC, Shin dengan tegas mengungkapkan bahwa pintu untuk kembali melatih timnas Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Baginya, hubungan yang terjalin dengan sepak bola Indonesia bukan sekadar profesionalitas, tetapi juga ikatan emosional yang sulit diputuskan. Nama Shin Tae-yong sudah menjadi legenda tersendiri di tanah air. Ia resmi dipecat oleh PSSI pada Senin, 6 Januari 2025, sebuah keputusan yang langsung memicu gelombang pro dan kontra di dunia sepak bola nasional. Sebagian pihak menilai perpisahan itu adalah langkah yang tergesa-gesa, sementara lainnya menganggapnya sebagai bagian dari proses pembaruan. Namun yang jelas, kabar itu menjadi salah satu topik paling hangat di awal tahun, memecah opini publik, dan meninggalkan tanda tanya besar. Apakah era Shin bersama Garuda benar-benar berakhir? Pernyataan terbarunya muncul dalam sebuah podcast di kanal YouTube Jackpot milik Jeong Seok Seo, sosok yang dikenal luas sebagai penerjemah setia Shin Tae-yong selama masa kepelatihannya di Indonesia. Dalam percakapan santai namun penuh makna itu, Shin membuka hatinya. Ia mengakui bahwa selama 5 tahun memimpin timnas, dukungan yang ia terima dari supporter Garuda begitu besar, tulus, dan mengesankan. Dukungan itu, kata Shin, adalah alasan mengapa ia tak menutup kemungkinan untuk kembali di masa depan. Saya tidak menutup kemungkinan kembali melatih timnas Indonesia di masa depan. Soalnya penggemar sepak bola Indonesia sudah memberi banyak hal ke saya. Jadi, saya mungkin kembali kalau ada kesempatan, ujar Shin dengan nada penuh penghargaan. Kalimat sederhana itu membuat para pendukung Garuda kembali bergemuruh di media sosial. Shin Tae-yong bukanlah pelatih biasa bagi Indonesia. Di bawah arahannya, timnas Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Dari segi taktik, ia memperkenalkan disiplin permainan modern, pressing ketat, dan mental bertanding yang jauh lebih kuat. Hasilnya terlihat jelas, timnas mampu bersaing dengan negara-negara yang selama ini berada di atas kertas lebih unggul. Bahkan kerap memberi kejutan di ajang-ajang internasional. Ia juga berani melakukan regenerasi besar-besaran. Pemain-pemain muda diberi kesempatan tampil di level tertinggi, membentuk pondasi tim yang tangguh untuk masa depan. Langkah ini awalnya menuai kritik, namun seiring waktu, strategi itu terbukti membuahkan hasil. Tak heran jika Shin tercatat sebagai pelatih dengan masa jabatan terlama dalam sejarah timnas Indonesia modern, sebuah pencapaian yang jarang terjadi di sepak bola nasional. Bagi banyak supporter, Shin lebih dari sekadar pelatih. Ia adalah simbol perubahan, sosok yang mengajarkan arti kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar.
Wajahnya yang penuh determinasi di pinggir lapangan, gestur tegasnya kepada pemain, hingga gaya kepemimpinannya yang keras namun adil, menjadi pemandangan ikonik yang akan selalu diingat. Kini, meski berjaya bersama Ulsan HDFC, ia tetap membawa kenangan itu dalam hatinya. Pernyataannya kali ini seperti sinyal samar bahwa perjalanan bersama timnas Indonesia belum benar-benar selesai. Mungkin tak dalam waktu dekat, namun ia memberi pesan kepada publik. Jika waktunya tepat, ia siap kembali memimpin Garuda terbang lebih tinggi. Para penggemar pun mulai membayangkan kemungkinan itu. Bagaimana jika Shin benar-benar kembali? Bagaimana jika kedisiplinan dan ketajamannya lagi-lagi menjadi senjata timnas? Yang pasti, nama Shin Tae-yong akan terus bergema di tribun, di layar kaca, dan di hati para pendukung sebagai pelatih yang pernah dan mungkin akan kembali membawa mimpi Indonesia menembus panggung dunia. Timnas U17 Indonesia versus Uzbekistan Piala Kemerdekaan 2025. Panggung besar sepak bola usia muda akan segera tersaji di tanah Sumatera. Laga Timnas U17 Indonesia melawan Uzbekistan U17 di ajang Piala Kemerdekaan 2025 dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 15 Agustus 2025. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah duel hidup mati di matchday kedua, yang bisa menjadi penentu nasib siapa yang akan melangkah ke puncak klasemen grup. Pertarungan ini akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, sebuah arena megah yang akan bergemuruh oleh dukungan puluhan ribu supporter fanatik Garuda Muda. Bagi Timnas U17 Indonesia, ini adalah laga yang syarat tekanan. Pada matchday pertama, pasukan muda merah putih harus puas berbagi angka dengan Tajikistan lewat skor 2-2. Hasil imbang itu membuat peluang menjadi juara grup tidak sepenuhnya tertutup. Tetapi kemenangan atas Uzbekistan menjadi harga mati. Pelatih Nova Arianto tentu memahami bahwa hanya performa terbaiklah yang bisa menjaga asa Garuda Muda tetap menyala. Seluruh skuad sudah menjalani latihan intensif di Bali sebelum terbang ke Medan, mempersiapkan diri menghadapi permainan Uzbekistan yang terkenal rapi, disiplin, dan penuh perhitungan. Namun, lawan kali ini bukan tim sembarangan. Uzbekistan U17 datang ke turnamen ini membawa reputasi sebagai salah satu kekuatan sepak bola muda di Asia Tengah. Mereka mengusung misi kebangkitan setelah mengalami kekalahan telak 1-5 di laga perdana melawan Mali, tim asal Afrika yang mengandalkan kecepatan, fisik tangguh, dan stamina tanpa habis. Kekalahan tersebut menjadi pukulan telak bagi mental para pemain muda Uzbekistan, namun juga bisa menjadi pemicu semangat untuk bangkit melawan Indonesia. Atmosfer pertandingan ini dipastikan akan luar biasa. 25.000 kursi stadion diprediksi akan penuh sesak dengan sorakan dan nyanyian supporter Indonesia. Bagi Uzbekistan, bermain di bawah tekanan publik tuan rumah adalah ujian mental yang sesungguhnya. Panasnya suhu udara di Medan mencapai 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi akan menambah tantangan menguji ketahanan fisik mereka yang terbiasa dengan iklim kering dan sejuk Asia Tengah. Tidak hanya stamina, adaptasi taktik juga menjadi faktor krusial. Apakah mereka akan berani bermain menyerang atau memilih bertahan sambil mencari celah serangan balik cepat? Sementara itu, Nova Arianto punya strategi untuk mengubah tekanan menjadi energi positif. Ia memahami bahwa supporter Garuda Muda akan menjadi pemain ke-12 yang siap menggetarkan stadion. Dengan modal hasil imbang di laga pertama, Indonesia masih punya kepercayaan diri tinggi. Pemain-pemain kunci seperti kapten tim, gelandang pengatur serangan, dan sayap cepat akan menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan rapat Uzbekistan. Di sisi lain, Uzbekistan juga tidak datang dengan tangan kosong. Mereka memiliki tradisi panjang dalam pengembangan pemain muda, didukung akademi-akademi sepak bola yang terstruktur dengan baik. Banyak pemain mereka yang sejak remaja sudah dipantau klub-klub Eropa. Meskipun mengalami kekalahan telak di laga pembuka, mereka diyakini akan tampil berbeda saat menghadapi Indonesia. Pengalaman pelatih mereka dalam membentuk mental juara bisa menjadi faktor penentu di laga krusial ini. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 sendiri menjadi ajang istimewa yang mengundang 4 tim kuat dari 2 benua, Asia dan Afrika, yaitu Indonesia, Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali. Format round robin memastikan setiap tim mendapat kesempatan melawan semua lawan, menguji konsistensi dan kekuatan mental pemain di setiap laga. PSSI secara sengaja memilih tim-tim dengan reputasi internasional untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman para pemain muda Indonesia. Laga Indonesia kontra Uzbekistan bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah. Ini adalah pertarungan harga diri, pembuktian kualitas generasi muda, dan ujian mentalitas di bawah tekanan supporter yang memadati stadion. Bagi Garuda Muda, kemenangan akan membuka lebar pintu menuju gelar juara grup. Bagi Uzbekistan, kemenangan akan menjadi titik balik untuk memperbaiki citra setelah kekalahan memalukan di laga pertama. Dan satu hal yang pasti, begitu peluit pertama dibunyikan, Stadion Utama Sumatera Utara akan berubah menjadi lautan merah putih yang siap mengiringi setiap serangan, setiap tackle, dan setiap gol yang tercipta. Malam itu, sejarah baru sepak bola muda Indonesia bisa saja tercipta atau justru menjadi malam kebangkitan Uzbekistan. Semua akan ditentukan di atas lapangan hijau Deli Serdang.
Update nasib Marcelino Ferdinand di Oxford United. Masa depan gelandang muda berbakat timnas Indonesia Marcelino Ferdinand di klub Inggris Oxford United terus menjadi sorotan menjelang bergulirnya musim 2025/2026. Situasi ini mencuat setelah muncul kabar bahwa manajemen klub tengah mempertimbangkan opsi untuk meminjamkan sang pemain ke tim lain demi memberinya kesempatan bermain yang lebih banyak dan mempercepat proses adaptasinya di sepak bola Inggris yang terkenal keras dan penuh intensitas. Sejak resmi bergabung pada 19 Agustus 2024, kontribusi Marcelino di tim utama Oxford United terbilang minim. Dalam sepanjang musim 2024/2025, ia hanya tampil 2 kali di skuad senior. Sekali sebagai pemain pengganti di ajang Championship dengan total waktu bermain 13 menit, dan 1 kali lagi sebagai pemain pengganti di Piala FA 2024/2025 dengan durasi hanya 1 menit. Selebihnya, mantan pemain Persebaya Surabaya itu lebih sering diturunkan di tim U21, di mana ia tampil dominan dan menunjukkan kualitasnya meski belum berhasil menembus persaingan ketat di tim utama. Marcelino masih memiliki kontrak bersama Oxford United hingga 30 Juni 2026. Kendati demikian, pembicaraan internal telah berlangsung antara pihak pemain, keluarganya, dan manajemen klub untuk menentukan langkah terbaik. Pemilik Oxford United yang juga merupakan Menteri BUMN RI sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses diskusi dilakukan secara matang dan profesional. Dengan kepemilikan 68% saham Oxford United, pihaknya menilai Marcelino sebagai salah satu talenta potensial yang layak diberikan pembinaan di kompetisi Inggris. Pengalaman Marcelino di Belgia bersama KMSK Deinze sebelumnya menjadi dasar keyakinan manajemen bahwa ia mampu berkembang di Eropa. Namun, perbedaan karakter permainan antara Liga Belgia dan Liga Inggris membuatnya perlu beradaptasi lebih lama. Liga Inggris dikenal memiliki tempo tinggi, duel fisik yang intens, serta persaingan ketat di setiap lini. Di tim U21 Oxford, Marcelino mampu menjadi pemain penting dan menunjukkan teknik serta visi bermain yang cemerlang. Akan tetapi, di level senior, ia masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri menghadapi lawan-lawan yang memiliki postur dan kekuatan lebih besar. Erick Thohir menilai bahwa keputusan untuk mempertahankan atau meminjamkan Marcelino harus mempertimbangkan 2 aspek penting, perkembangan karier sang pemain dan kebutuhan skuad. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin bersikap egois dengan menahan pemain hanya demi kepentingan klub, sementara kesempatan untuk berkembang di tempat lain lebih besar. Oleh karena itu, peluang Marcelino untuk dipinjamkan masih sangat terbuka, terutama jika ada klub yang mampu menjamin menit bermain reguler di level senior. Keinginan Marcelino untuk tampil di tim utama menjadi faktor lain yang memperkuat kemungkinan peminjaman. Baik pihak pemain maupun keluarganya memahami bahwa jam terbang di kompetisi resmi adalah kunci untuk mempertahankan posisinya di timnas Indonesia. Apalagi jadwal internasional di tahun 2025 akan padat, termasuk babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membutuhkan kondisi fisik dan ritme permainan terbaik. Sampai saat ini, belum ada keputusan final mengenai masa depan gelandang berusia 20 tahun tersebut. Semua masih menunggu hasil pembicaraan antara Oxford United dan klub-klub calon peminjam. Apabila kesepakatan tercapai, Marcelino berpeluang besar mencicipi pengalaman baru di klub yang memberinya peran inti. Namun, jika kesepakatan gagal, ia akan tetap menjadi bagian dari Oxford United, dengan kemungkinan besar melanjutkan perannya di tim U21 sambil berupaya menembus skuad utama. Situasi ini menjadi titik krusial dalam karier Marcelino Ferdinand. Di usia yang masih muda, keputusan yang diambil dalam beberapa minggu ke depan akan sangat menentukan jalannya perjalanan sepak bolanya di Eropa. Pilihan antara bertahan di Oxford United dengan risiko minim menit bermain atau hengkang, sementara demi pengalaman lebih banyak akan menjadi ujian besar bagi dirinya, keluarganya, dan manajemen klub. Pertemuan penting di Medan, Erick Thohir dan Nova Arianto. Di tengah hiruk-pikuk Piala Kemerdekaan 2025 di Medan, sebuah pertemuan yang syarat makna terjadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir duduk satu meja dengan pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar turnamen yang sedang berlangsung. Di balik senyum dan jabat tangan itu tersimpan rencana besar, mengarahkan Garuda Muda menuju panggung dunia di Piala Dunia U17 di Qatar. Pertemuan tersebut berlangsung sebelum Erick kembali ke Jakarta, tepat ketika skuad Garuda Muda sedang berjuang di lapangan hijau Piala Kemerdekaan, yang digelar pada 12 hingga 18 Agustus 2025. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @ErickThohir, Erick mengungkapkan bahwa ia dan Nova membedah program intensif Timnas U17 pasca turnamen ini. Salah satu fokus utama, uji coba internasional melawan tim-tim tangguh luar negeri demi mematangkan persiapan jelang November mendatang. Bukan hanya laga persahabatan yang dibicarakan.
Nama Simon Tahamata, legenda sepak bola Belanda dan Ajax, sekaligus kepala pemandu bakat timnas Indonesia juga masuk dalam pembahasan. Hasil seleksi dan identifikasi pemain yang dilakukan Simon akan menjadi bahan bakar baru untuk memperkuat tidak hanya timnas U17, tetapi juga skuad senior di masa depan. Sementara itu, di lapangan Garuda Muda baru saja menahan imbang Tajikistan 2 sama di laga pembuka Piala Kemerdekaan. Tantangan berikutnya sudah menanti Uzbekistan yang sebelumnya tumbang 1-5 dari Mali. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan berhadapan langsung dengan Mali, laga yang bisa menjadi tolok ukur mental dan kekuatan mereka sebelum menghadapi panggung dunia. Pertemuan di Medan itu mungkin terlihat sederhana, namun bagi timnas U17 Indonesia itulah awal dari perjalanan yang akan menentukan nasib mereka di Piala Dunia U17. Ya,